Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwilujeng NIM 1861178 dan teman saya Denny Darmawan 1861187. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pengaturan hak dan kewajiban secara mikro. Pengaturan yang bersifat mikro berlaku khusus bagi individu tertentu atau pada perusahaan tertentu. Pengaturan hak dan kewajiban secara mikro meliputi 1. Perjanjian kerja, 2. Pengertian dan makna hubungan kerja, 3. Peraturan perusahaan, 4. Perjanjian perburuhan, 5. Teori dan asas-asas hukum perjanjian kerja, 6. Analisis pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan serta perjanjian penggunaan pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja. Yang pertama adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pekerja. Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian kerja dibuat dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian. Syarat ini telah diatur secara khusus dalam UUK pada pasal 52 ayat 1, yaitu yang pertama adalah kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan, yang keempat adalah pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu pengertian dan makna hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara perusahaan dengan pekerja atau buruh. Yang ketiga adalah peraturan perusahaan. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Koperasi, yang dimaksud dengan peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Yang keempat yaitu perjanjian perburuhan. Pengertian perjanjian perburuhan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954, perjanjian perburuhan merupakan perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat pekerja yang telah didaftarkan pada Kementerian Perburuhan dengan majikan-majikan atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Yang kelima yaitu teori dan asas-asas hukum perjanjian kerja. Di dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme mempunyai arti yang penting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Yang ketiga yaitu asas pasan servanda, baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat. Yang berikutnya yaitu asas itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang terakhir yaitu asas kepribadian. Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUHP. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaatnya karena selain di dalam hal yang diatur dalam pasal 1317. Yang terakhir adalah analisis pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan serta perjanjian penggunaan pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja untuk memberikan kesempatan berpartisipasi serta memberikan kesempatan berusaha bagi swasta, maka dapat dibedakan dari mana asal pekerjaan pemborongan pekerjaan tersebut.
Yang pertama adalah perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah perjanjian pemborongan pekerjaan yang berasal dari swasta yang diperoleh langsung sebagai hasil perundingan antara pemberi tugas dengan pemborong. Borongan pekerjaan yang berasal dari pihak swasta dan dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi perlu dibuat suatu perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian tentang apa yang harus dianggap perlu bagi tujuannya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengilapnya.